Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas kasih karunia-Mu kepada kami. Terpuji nama-Mu yang kudus. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat malam hari ini. Berikan kami hikmat ya Allah. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanak GKE, Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai 22. Injil Matius pada pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai 22. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita, orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Mencari dan memperoleh sesuatu yang kita harapkan dan inginkan dalam kehidupan ini supaya hidup kita mendapat sebuah kenyamanan, kebahagiaan, bukanlah cukup hanya ketika kita telah memperoleh segala sesuatu yang ada, yang kita miliki, yang kita punya di dalam dunia ini. Melepaskan segala sesuatu yang telah kita jalani, yang telah kita usahakan semaksimal mungkin dalam sebuah perjuangan jerih lelah dan cuang, tentu tidaklah mudah untuk kita lepaskan begitu saja, karena hal itu pun akan memberikan dampak bagi kita, seolah setiap hal yang kita buat dan lakukan itu akan menjadi sia-sia. Lalu pertanyaan kepada kita jemaat adalah, dalam perikop pada saat malam hari ini, seorang muda yang memiliki moral, yang memiliki etika atau aturan yang sangat mumpuni, dalam masa mudanya mampu telah melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Allah di dalam nama Yesus. Dia mempertanyakan kepada Yesus, apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini sebuah pertanyaan ya cuma. Orang muda ini tentu mengharapkan kesempurnaan dalam hidupnya, baik dia ketika ada di dalam dunia maupun ketika dia tidak sudah berada di dalam dunia, atau ketika dia akan memperoleh sebuah harapan untuk memperoleh hidup yang kekal itu nanti. Usaha yang dilakukan oleh orang muda yang kaya ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan pun
oleh kehidupan kita manusia pada saat ini, apalagi yang imannya hanya sebatas Senin Kemis saja. Citra dan gambaran orang muda yang kaya ini pun memberikan sebuah gambaran bagaimana hal yang dia lakukan untuk menginginkan sebuah kesempurnaan hidup. Dan pertanyaan ini disampaikannya kepada Yesus bukanlah sesuatu yang tanpa alasan. Jawab Yesus kepada orang muda ini adalah, turutilah segala perintah Allah. Hal yang disampaikan oleh Yesus telah dituruti. Seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apakah yang masih kurang? Sebuah perenungan dalam jawaban Yesus kepada orang muda yang kaya ini, ada 3 tahapan yang harus dia ingin lakukan juga ketika dia ingin memperoleh hidup yang kekal itu. Yang pertama adalah melepaskan segala sesuatu yang bersifat hal-hal yang duniawi. Pergilah, jualah segala milikmu. Kemudian yang kedua, Yesus mengajarkan agar selalu berbagi kasih terhadap sesama, berikanlah itu kepada orang yang miskin. Dan hal yang ketiga adalah, ikutlah aku. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sebuah syarat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang muda yang kaya ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukannya. Ketika dia telah memperoleh dari apa yang telah dia peroleh itu dengan segala jerih lelah dan juangnya, bahkan dalam ketaatannya secara sungguh-sungguh untuk mengikuti setiap perintah Allah pun telah dilakukan. Tapi melepaskan segala sesuatu yang bersifat duniawi ini adalah merupakan sebuah tantangan. Dan itu tidak mampu dilakukan dan diikuti oleh orang muda yang kaya ini karena hartanya banyak. Hal ini juga merujuk dalam konteks kehidupan kita jemaat Tuhan. Bahwa apa yang kita miliki di dalam dunia ini bukanlah sesuatu yang bersifat kekal, tetapi sementara. Hal yang kita peroleh, hal yang kita punya ini adalah titipan dari Allah, yang seharusnya kita juga mampu untuk pakai kelola dengan baik. Bukan hanya pada kepentingan diri kita saja, tetapi Allah mengajarkan itu supaya kita berbagi kepada sesama dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan sukacita tentunya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat malam hari ini sebuah bukti bahwa begitu pentingnya, begitu berartinya setiap hal-hal yang ada dalam diri dan kehidupan kita secara duniawi. Tetapi jangan lupa jemaat, bahwa setiap hal yang kita miliki bukanlah sesuatu akhir dari apa yang akan kita peroleh untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus mengajarkan, Yesus menginginkan dan mengharapkan kita supaya kita lebih bersungguh-sungguh untuk mempergunakan dan mengelola setiap hal-hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita peroleh dengan sebuah catatan kecil. Apa yang kita peroleh itu janganlah itu kita peroleh dengan menghalalkan segala cara, bahkan merugikan orang lain, bahkan mengambil hak yang bukan hak kita dari orang lain.
yang semestinya, yang seharusnya memperoleh bagian yang mereka terima itu. Firman Tuhan kepada kita pada saat malam hari ini menuntun kita jemaat. Bagian terpenting yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah kesungguhan hati dan iman kita ini untuk menjadi bagian yang dikehendaki oleh Allah dalam cara hidup kita yang berkenan kepada-Nya. Mencari harta duniawi memang penting. Mencari segala sesuatu dalam kecukupan hidup kita ini memang penting. Tapi jangan lupa, firman Allah menjadi bahagian yang selalu harus kita ikuti dan turuti, sehingga setidaknya ada sebuah keseimbangan antara rohani kita dan hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi Allah mengajarkan hidup kita untuk tetap selalu bertekun mencari dan memohon tuntunan kasih dan pemarahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu bagi kami malam hari ini. Terpuji nama-Mu yang kudus. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu di sini. Kami percaya dalam kasih dan kuasa Tuhan tetap selalu ada, menuntun, mendampingi, bahkan memelihara kehidupan kami. Biar setiap hal yang boleh kami jalani ya Tuhan tetap selalu di dalam perlindungan dan pemarahan Tuhan Yesus saja. Lawat jemaat kami ya Tuhan saat ini dalam pergumulan, baik pergumulan pribadi, keluarga, maupun dalam setiap hal yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan senantiasa tetap selalu menghibur, menguatkan, dan memberikan mereka kelegaan. Lawat jemaat kami ya Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit. Proses pemulihan orang tua kekasih Pak Sutasno, Itaktea, terusus bagi Ibu Lurawati ya Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan itu mendampingi Ibu kekasih kami ini dalam dia menjalani segala pengobatan dan perawatan yang ada dalam proses pemulihan kondisi kesehatannya saat ini. Berikan dia ya Tuhan ketenangan dan kesabaran. Pulihkan ya Tuhan akan kondisi kesehatan Ibu kekasih kami ini seperti sedia kala. Inilah ya Tuhan kehidupan kami seluruh jemaat-Mu saat ini. Biarlah kami dalam menjalani setiap waktu-waktu yang ada, khususnya dalam situasi dan keadaan pandemi COVID-19 saat ini, kami tetap selalu bermohon dan hanya berpengharapan kepada-Mu ya Allah, yang memberikan kepada kami perlindungan dan tuntunan, sehingga kami senantiasa ya Tuhan tetap selalu menjalani setiap waktu-waktu kami dengan hanya tetap selalu berpengharapan Tuhan Yesuslah yang ada dan selalu menolong dan memelihara kehidupan kami. Berkati ya Tuhan akan anak-anak kami dalam tubuh kembang mereka, dalam masa-masa pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, ataupun mereka yang masih belum memperoleh pekerjaan ya Allah. Kami percaya pembelaan dan kasih Tuhan juga tetap ada menyertai orang tua kami yang sudah dalam lanjut usia, bahkan dalam kesedihan mereka saat ini ya Tuhan, pemeliharaan, penyertaan, serta pendampingan Tuhan tetap selalu ada dan memelihara kehidupan mereka ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya kasih kuasa firman dan berkat-Mu akan selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu menjalani waktu-waktu kami dengan tetap selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Lawat bangsa dan negara kami dan usianya Tuhan, pulihkan kondisi keadaan bangsa dan negara kami seperti sedia kala ya Allah, dalam waktu-waktu yang Tuhan kehendaki. Ini harap mohon dan doa kami kepadamu ya Bapa pada saat malam hari ini. Terpuji nama-Mu yang kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin.